Pemirsa, banjir besar melanda Kabupaten Mandailing Natal dan Nias Utara, Sumatera Utara akibat hujan deras yang turun selama beberapa hari belakangan. Sejumlah warga terpaksa mengungsi. Petugas evakuasi dari Satpol Airut Polres Mandailing Natal mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Terlihat masih ada sejumlah warga yang menanti dievakuasi menuju ke posko pengungsian untuk mendapatkan bantuan, terutama warga yang memiliki bayi. Banjir yang melanda Mandailing Natal kali ini merupakan banjir yang terparah dalam 20 tahun terakhir. Tercatat ada 16 kecamatan dan 55 desa yang terendam. Sementara tingginya curah hujan yang terus mengguyur Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara membuat sejumlah sungai meluap. Akibatnya jalan penghubung dari dan menuju kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Utara terputus. Masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Selain itu, banjir juga menggenangi ratusan rumah dan sejumlah lahan pertanian milik warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara ribuan korban banjir di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga kini belum mendapatkan bantuan. Warga yang akan memberikan bantuan pun kesulitan karena akses jalan masih terputus akibat longsor. Melewati akses jalan demi bisa mendistribusikan bantuan ke sejumlah kecamatan yang terdampak banjir dan longsor di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga pun terpaksa menempuh jalan berlumpur, medan yang terjal dan bebatuan. Terdapat 7 titik longsor yang saat ini masih menutup ruas jalan provinsi di Kecamatan Panyabungan, Selatan, hingga Kecamatan Linggabayu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain itu, akibat terjangan banjir, jalan di Kecamatan Natal amblas. Akibatnya, sejumlah bantuan dari tim tanggap darurat pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara belum bisa disalurkan. Kini, ribuan warga korban banjir di 11 kecamatan di wilayah pantai barat Mandailing Natal hanya mendapatkan beras dan mie instan. Sementara kebutuhan lain seperti pakaian, selimut, maupun perlengkapan bayi belum mereka dapatkan. Banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Mandailing Natal merupakan yang terparah dalam 20 tahun terakhir karena berdampak di 16 kecamatan dan mengakibatkan ribuan rumah tenggelam. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu, bencana tanah longsor terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah, semalam menghancurkan 2 rumah warga. Kini 4 rumah lainnya yang berada di sekitar lokasi terancam longsor susulan. Inilah detik-detik rumah milik Suratman, warga dusun Wonosuko, Kecamatan Wonolelo, Wonosobo saat roboh yang diabadikan oleh warga setempat. Sebelumnya rumah mengalami retak-retak. Rumah milik Suratman roboh dan menimpa rumah orang tuanya yang berada di bawahnya. Menurut petugas BPBD Wonosobo, Budi, kejadian ini diduga karena kondisi tanah di lokasi kejadian labil. Hujan deras yang mengguyur sejak siang juga mengakibatkan tanah longsor. Kini 4 rumah di sekitarnya terancam longsor susulan dan pemilik rumah sudah diimbau untuk mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Jadi hujan seharian sehingga mengakibatkan tanah atau tebing yang berada di Wonosuko ini ambruk dan mengenai rumah di bawahnya. Termasuk di bawahnya ada 2 rumah yang terancam dan 2 rumah lagi di atas juga terancam karena sudah ada retakan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meluncurkan awan panas guguran. Guguran awan panas sejauh 3 km mengarah ke tenggara atau ke arah Besuk Kobokan.
Status Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih di level 3 atau siaga. Minggu pagi, guguran awan panas kembali terjadi. Erupsi terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jarak luncur awan panas sejauh 3 km dari puncak ke arah tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan. Sementara itu, warga di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, mulai terbiasa dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Biasa-biasa saja karena sudah hampir setiap pagi itu terjadi erupsi pada Sabtu 4 Desember lalu. Warga sudah biasa gitu loh, karena mengarah ke selatan gitu loh, Pak. Hingga pencarian resmi ditutup pada Kamis lalu, sebanyak 48 korban jiwa erupsi Gunung Semeru berhasil ditemukan. Masyarakat dilarang untuk beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak Gunung Semeru karena guguran awan panas masih terus terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pasca musibah awan panas guguran Gunung Semeru terjadi, Partai Perindo tidak berhenti untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang kini tinggal di pengungsian. Bersama DPD Partai Perindo Kabupaten Lumajang, bantuan disalurkan ke sejumlah posko pengungsian, diantaranya di Pasirian. Warga korban terdampak awan panas guguran Gunung Semeru kini masih bertahan di sejumlah posko pengungsian. Salah satunya adalah posko pengungsian di Balai Serbaguna Pasirian ini. Keterbatasan dan kesulitan warga selama di pengungsian mendapat perhatian dari Partai Perindo. Selain bantuan berupa beras dan sembako, Partai Perindo juga berbagi selimut, mukena, dan susu. Intinya Partai Perindo itu selalu mendatangi dan mengunjungi warga serta memberikan bantuan. Perindo Kabupaten Lumajang sudah 10 hari sejak Sabtu, Ahad sampai sekarang kita berjalan untuk membantu masyarakat. Selain di Balai Serbaguna, Partai Perindo juga memberikan bantuan yang sama untuk warga di salah satu sekolah yang kini menjadi posko pengungsian. Alhamdulillah senang dapat bantuan. Semoga bermanfaat. Senang, Pak. Ya, terima kasih Partai Perindo. Partai Perindo akan terus menyalurkan bantuan untuk warga terdampak musibah Semeru yang kini masih bertahan di pengungsian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Nah, pemirsa, sejumlah ulama dan habaib menyampaikan doa agar bangsa Indonesia mampu menghadapi bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Saat acara ziarah ke sejumlah makam ulama di Jakarta, Forum Ulama dan Habaib menyampaikan doa untuk negeri. Di penghujung tahun 2021, sejumlah wilayah di tanah air tertimpa bencana. Erupsi Semeru, banjir di Kalimantan, dan banjir bandang NTT menimbulkan jumlah korban yang tidak sedikit. Forum Ulama dan Habaib mendoakan agar bangsa Indonesia ini mampu menghadapi musibah akibat bencana. Di makamnya para ulama-ulama memohon doa buat bangsa dan negara kita supaya bangsa ini diangkat musibah-musibahnya, diberikan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan insya Allah menjadi baldat. Kita ke informasi ekonomi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 dari yang hanya sebesar 0,85% sesuai aturan Kemenaker menjadi 5,1%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 dari 0,85% sesuai aturan Kemenaker menjadi 5,1% atau naik sebesar Rp225.667.000. Anies mengatakan kenaikan UMP DKI Jakarta sebelum pandemi COVID-19 rata-rata 8,6% setiap tahunnya. Sedangkan tahun ini, sesuai aturan Kemenaker, formula UMP di Jakarta hanya bisa dinaikkan sebesar 0,86%. Padahal inflasi di Jakarta mencapai 1,1%.
Jakarta itu 1,1%. Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi. Di mana-mana kalau kenaikan UMP itu adalah di atas inflasi. Karena itu kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi-provinsi Indonesia ini, khususnya ketika diterapkan di Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan. Saya rasa pengusaha pun bisa merasakan kok bahwa nilai pertambahannya berdasarkan formula itu sangat kecil. Anies berharap adanya pertambahan pendapatan bagi kaum buruh sebesar Rp225.667.000 dapat memberikan rasa keadilan baik untuk kaum buruh serta para pengusaha di Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dorong masyarakat profesi penilai Indonesia atau MAPI untuk membantu pemerintah menentukan nilai tanah yang berkeadilan bagi masyarakat maupun pemerintah. Menteri ATR Sofyan Djalil menyatakan perlu juga didorong undang-undang penilai agar masalah yang kerap terjadi di lapangan tidak lagi terulang. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, permasalahan ganti lahan yang kerap terjadi menghambat pembangunan proyek strategis nasional. Sofyan mengakui perlu didorong undang-undang penilai agar masalah yang kerap terjadi di lapangan ini tidak lagi terulang. Karena selama ini sering terjadi penilai satu dengan penilai lainnya tidak memiliki nilai yang sama terhadap suatu objek. Sofyan memastikan akan berdiskusi lebih lanjut dengan MAPI dan seluruh stakeholder untuk membuat undang-undang penilai yang bermanfaat dan sesuai aturan. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI berharap DPR segera membahas rancangan undang-undang penilai dan disahkan menjadi undang-undang. Selain melindungi profesi penilai yang berperan penting dalam pengelolaan kekayaan negara, keberadaan undang-undang penilai ini dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk melindungi profesi penilai, pengguna, dan pemberi jasa. Banyaknya proyek strategis nasional yang melibatkan profesi penilai dalam menentukan nilai ganti rugi membuat masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI mendorong pemerintah membawa RUU Penilai untuk dibahas di DPR RI sehingga bisa disahkan menjadi undang-undang penilai. Ketua Tim Penyelaras RUU Penilai Hamid Yusuf mengatakan, profesi penilai membutuhkan undang-undang sebagai dasar hukum untuk melindungi profesi penilai, pengguna, dan pemberi jasa. Selain itu, Undang-undang penilai juga akan menjadi jaminan kepastian publik atas hasil kerja penilai. Pasalnya, penilai memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam memberi opini serta berperan dalam pengelolaan kekayaan negara. Final dan mengikat. Nah, bagaimana kita bisa memberikan satu opini yang bersifat final dan mengikat, sementara kita sendiri nggak punya payung hukum. Ya, jadi hasil penilaian itu kalau dibandingkan dari sisi nilainya di antara penilai pemerintah dengan penilai publik, itu total nilai yang kita nilai itu mencapai di atas 10.000 triliun. Udah lebih deh, 3-4 kali dari anggaran belanja negara gitu. MAPI berharap pemerintah memandang pentingnya undang-undang penilai untuk menciptakan nilai ganti rugi yang adil bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Ayu, iNews melaporkan. Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama di bidang kebudayaan dan pariwisata. Melalui kerjasama diharapkan dapat mempererat hubungan kedua provinsi dalam membangun silaturahmi dan memperkuat perekonomian nasional. Tarian Budaya Sabta pada acara Gempita Budaya yang digelar di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat ini menjadi penanda kolaborasi Jawa-Sunda. Acara ini merupakan rangkaian muhibah budaya antara Pemprov Jabar dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Barat menjalin kerjasama dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam memperkuat sinergitas di bidang budaya dan pariwisata. Tarian yang datang inspirasinya dari wayang golek tadi,
sehingga menandakan betapa dalamnya hubungan antara Sunda Jawa ini secara sejarah ya. Dan di era hari ini tentu akan kita tingkatkan pada kerjasama yang lebih konkret ya di bidang pariwisata, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Semoga saja dari peristiwa ya, yang sudah terjadi ini kita bisa membangun sinergi ya, yang lebih bermanfaat bagi Republik ini. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta dalam membangun relasi budaya serta upaya promosi potensi pariwisata di kedua wilayah. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI menerapkan 3 aturan baru untuk perjalanan jarak jauh. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.